terbongkar. Waduh, ada yang lagi panik nih. Panik kau, Dek. Refli Harun tiba-tiba bikin narasi kalau Pak Jokowi nggak bakal datang ke persidangan, bakal absen. Karena menurut Refli, Pak Jokowi itu lagi stres berat, lagi sakit. Waduh, serius nih. Ini cuman ngeles kan? Padahal rakyat tahu yang selama ini hobinya ngulur-ngulur sidang. Siapa? Kan kalian. Ngaku aja kalau Refli Harun sebenarnya takut. Teori halunya kebongkar. Pas Pak Jokowi beneran turun tangan, malah kalian mewek minta bantuan Presiden Prabowo. Ngapain? Gak malu apa? Dulu sok petantang petenteng, sekarang malah jadi pengecut yang cari perlindungan sana sini. Malu-maluin. Ngefitnah Pak Jokowi segala. Bang Refli, Bang, tadi dikatakan oleh Bang Freddy, katanya tidak ada ketakutan kok Pak Jokowi, orang Pak Jokowi yang ngelaporin. Coba lihat Pak Jokowi yang baru melapor tadi, tanggal 30 April, dengan Pak Jokowi Jumat kemarin, yang mau sholat Jumat. Kan jauhnya minta ampun kan? Apanya, Bang? Kesehatannya. Jadi autoimunnya itu mengkhawatirkan. Itu yang disinyalir oleh Dr. Tifa misalnya, karena dia seorang dokter. Kaitannya sama kasus ini? Loh, kalau orang dalam kesehatan yang sangat worse, gitu, jelek, getting worse, kira-kira dia siap nggak menghadapi persidangan untuk ditanya dan lain sebagainya. Karena sebagai pengadu, sebagai pelapor dia harus hadir ya kan, dalam sidang. Dan kita nanti siap tuh tanyakan hal-hal yang barangkali dia sendiri mungkin belum bisa menjawabnya barangkali. Kalau misalnya hanya selembar ijazah itu yang dipersoalkan mungkin mudah. Tapi kalau bagaimana memori dia tentang kuliah itu, apakah benar dia KKN? Apakah benar dia sarjana penuh ataukah sarjana muda dan lain sebagainya? Belum lagi hal-hal dari lainnya. pihak Pak Jokowi selalu bilang Pak Jokowi mereka siap. kan. Coba saya tanya Pak Rifai, Bang, Pak Jokowi siap ya Bang ya untuk siap sekali. Buktinya Jadi, Pak Jokowi makin sakit sekarang kan ini. kita juga Cuma menunjukkan dia makin stres. kemarin juga kami tim berarti Anda yakin beliau itu semakin kurus karena stres? Makin stres. Coba. itu Tuh. Gini deh Refli Harun. Kalau memang percaya diri menang, urusin aja diri kalian sendiri. Yang jadi tersangka kali ini adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang kemungkinan bakal menang di sidang itu Pak Jokowi. Pak Jokowi siap, orang yang ngelaporin ini Pak Jokowi kok. Untuk menghadiri gelar perkara khusus. Ada gelar perkara lagi? Iya, itu dia. Makanya nah kami ini kan, loh, gelar perkara khusus itu kan bukannya seharusnya prinsipal atau... Tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Tuh, yang minta kan kalian. Kenapa Dokter Tifa jadi belaga amnesia, hilang ingatan begini? Gelar perkara itu yang minta kalian. Aduh, yang stres tuh yang begini Refli Harun. Ya kan? Dia yang kemudian banyak tekanan, stres, hilang ingatan. Kan yang punya kepentingan untuk... Kan ada kalau apa gelar perkara khusus Ya. biasanya kan ada permintaan. Ada permintaan. Emang ada permintaan dari tim lawyernya Dr. Tifa? Oh, enggak ada. Akhirnya kami mengajukan juga surat permohonan gelar perkara di Biro Wasidik Baras Mabes Polri dan surat itu ditindaklanjuti. Tuh, yang minta tompel. Dokter Tifa. Dokter Tifa. Ini yang stres tuh yang ini Refli Harun. Yang makin sakit itu yang ini. Udah mulai stres, tertekan, terus hilang ingatan. Wah gak minta. Ternyata pengacaranya minta. Kok bisa ngefitnah Pak Jokowi makin sakit gak akan hadir ke sidang. Sepertinya klien Anda, Refli Harun, yang sakit dan gak akan hadir sidang. Langsung penjara aja gimana? Lah kalau nggak ada, dari terus saya ya, dari saya maupun dari Bang Risman nggak ada. Kami tidak ada permintaan untuk gelar perkara khusus. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Kosinudin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang berapa ahli yang kami ajukan. Ya, karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor, tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan. Ya, harusnya
sekarang sudah berubah dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Tepat. Saya sepakat kalau ini. Jangan sampai Pak Prabowo diam ketika anak bangsa diadu domba oleh Roy Suryo. Ya kan? Harus ditahan orang ini. Pengadu domba. Ya kan? Sepakat gak kalian? Yang sepakat coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Biar saja di sidang, bahkan kalau di sidang terbuka, semua masyarakat bisa menyaksikan, wartawan bisa menyaksikan, lebih fair. Kalau digelar masih ruang tertutup. Kenapa mesti khawatir dibuka secara terbuka di pengadilan dengan disaksikan masyarakat? Maksud saya dengan gelar perkara khusus dibuka alat buktinya. Enggak. Gelar tidak mungkin wartawan bisa masuk. Bukan wartawan. Nggak mungkin. Kita aja di antara kita aja. Mungkin. Kita aja di antara kita aja. Antar pihak. Ini kan Gas, kalian lihat nggak video tadi, guys? Bagaimana ekspresi Roy Suryo ketakutan. Katanya ijazah itu dibuka antara kita aja, katanya. Ketakutan. Serius. Roy Suryo dan kawan-kawan itulah yang sebenarnya nggak mau sidang. Coba nih kita mikir. Kalau misalkan mereka siap masuk sidang, pelimpahan berkas oleh polisi ke kejaksaan, justru mereka harusnya seneng. Waduh, akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan berkas-berkasnya. Berarti sebentar lagi sidang dong. Enggak, mereka takut. Kan katanya mau sidang, ya itu mau sidang. Jadi kan itu bukti mereka takut sebenarnya masuk sidang. logika aja. Dia bilang Karena kan apa? kalau palsu, ya, maka dia bebas. Tapi kalau asli, maka dia menjadi terhukum kan? Konsumennya Justru dari kami. itu. Memang iya. Dengan bukti yang dia punya, Memang iya. tidak pernah melihat ijazah itu, dia bilang itu palsu. Sekarang ngemis-ngemis. Loh, yang ngemis siapa? Minta ijazah itu, dia teliti. Loh, lah. Instruksinya Ya gini, kan? kembali lagi sampai hari ini kita Jadi dengar sekali lagi kita narasinya. bukan minta. Lihat dong, lihat dong Kita ijazahnya bukan ya. Ini minta kan yang menjadi tadi. menarik. Gitu. Mereka dari bulan Januari sampai April sudah mengklaim ijazah ini palsu 1.000.000%, 1.000.000.000%. It means absolutely. Nah kalau sudah yakin, bertahan saja Kenapa dengan cari bukti lagi? Nah. Kenapa harus minta bukti yang ada pada kami? Malu, Refli Harun. Bukan begitu, bro. Nah, ini kan dia nggak paham. Ini nggak paham dia. Jadi dia nggak paham yang namanya public Sudah accountability. yakin? Aku sudah minta, kenapa? Instruksi, coba. Boleh Silakan, instruksi? silakan, Mas. Saya mau tanya Bang Bonatua. Setelah Abang nanti dapatkan semua ijazah legalisir ini, secara lengkap. Abang mau kemana kan barang itu? Ya. Mau kasih Roy Suryo untuk meneliti? Refli Harun dan Bonatua, mereka tuh membanggakan bagaimana mereka menang di Komisi Informasi Pusat. Jadi Komisi Informasi Pusat sudah meneguhkan bahwa KPU harus membuka data Pak Jokowi. Kalaupun udah dibuka datanya, yang mereka dapatkan dari KPU itu salinan ijazah. Ditantang sama pengacaranya Pak Jokowi, kalau sudah dapat salinan ijazah mau diapain? Diteliti. Berarti kalian meneliti salinan, bukan ijazah asli. Tetap ijazah asli dipegang Pak Jokowi. Gini, memang akhirnya KIP itu memutuskan ini harus dibuka. Dan karena ini sifatnya adalah hitam putih seperti tadi diterangkan oleh Bang Rismon, tidak ada informasi warna yang bisa muncul. Tapi artinya putusan KIP itu mengikat kepada 5 KPU. Tadi sudah disebutkan. KPU Pusat itu untuk Pilpres 2019-2014. KPU DKI untuk 2012. KPU Solo untuk 2005-2000. Nah, ini nanti kita punya kunci. Tapi kan sebenarnya yang diputuskan itu cuma salinan, Mas Roy. Ya. Gak apa-apa, bukan hanya salin. Ya emang salinan. Yang disimpan KPU yang sama Komisi Informasi Pusat untuk dibuka ke publik itu salinan. Nggak ada ijazah asli Pak Jokowi di KPU. Di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat. Ijazah Pak Jokowi jadi 3. Enggak lah. Yang asli tetap dipegang Pak Jokowi. Yang di KPU itu salinan. Fotokopian. Bisa jadi dilegalisir ke UGM. Mau apa Roy Suryo? Bukankah dari awal udah diketawain? Yeay, neliti fotokopi. Neliti ijazah asli dong. Kan begitu. Kok sekarang pamer? KIP
membuka informasi di KPU tentang ijazah Pak Jokowi terus dipamerin. Untung hostnya cerdas. Tapi kan itu cuman salinan, Roy Suryo. Nggak ngengong sekarang. Simpel aja saya kata. Penyelidikannya Roy Suryo itu dari fotokopi. Betul. Dari fotokopi, apa ada dari sumber primernya dari ijazah asli Pak Jokowi? Kan Tidak. enggak. Tidak. Itulah yang Ya itu karena oleh mereka. takut ditunjukkan. Ya, bagaimana Kalau berani di takut GPK itu ditunjukkan? disuruh potret, Bukan masalah dilakukan GPK penelitian. pertamanya itu. Ketakutan Dari menunjukkan awal ijazah dia asli. melakukan Udahlah, yang namanya penelitian ketakutan. adalah ijazah palsu. You have, dan ijazah fotokopi. diploma yang Itu asli, yang Anda masalahnya. tidak akan pernah Itu takut masalahnya. menunjukkannya ke Ijazah publik. fotokopi Kalau yang kita dicoba, menggunakan yang prinsip good diotak-atik, governance, clean government, akhirnya kalau Anda dikatakan punya yang benar akan berani Anda tunjukkan ke publik. Dan Berani karena itulah benar, takut masalahnya. karena salah. Kalau di GPK Kalau Anda sudah sembunyikan sesuatu ditunjukkan, hal, maka itu ada terlihat bahwa itu nggak ada benar. Watermark ya, ada Watermark, lintasan merah. Dan akhirnya embos-embosan. apa? Mereka Nggak diam karu-karuan. semua. Klaster 1 saya hadir, mereka diam semua. Refli Harun ngeles. Ketika faktanya memang yang diteliti oleh Roy Suryo adalah fotokopi. Refli Harun ngelesnya begini. Ya Pak Jokowi sih tidak membuka ijazah aslinya. Ya kita terpaksa meneliti ijazah fotokopi. Lah, terus itu membuat kalian jadi benar? Ya salah dong. Justru kalian ngaku bahwa kalian meneliti ijazah fotokopi. Justru ngaku. Ya Pak Jokowi sih menyembunyikan ijazahnya. Terserah Pak Jokowi. Yang jelas kan yang kalian teliti itu fotokopi. Udah itu aja. Itu yang jadi soal. Yang masalah dan makin itu, mengkonfirmasi memang masalahnya ada pada ketika Jokowi. mengklaim Dan melakukan kami tidak heran juga kalau Jokowi selalu gantian Bang Ahmad. Iya, Bang Mardhani yang Sesar. jadi masalah besar itu ketika orang mengklaim melakukan penelitian secara akademik, ilmiah dan lain sebagainya, tapi yang jadi alat ujinya itu fotokopian. Yang jadi alat ujinya dari medsos, bukan barang yang memang ijazahnya Pak Jokowi langsung Ya, gitu loh. bener. Ini kan jadi persoalan. Harusnya ketika itu belum betul alat ujinya betul-betul akurat, jangan juga menyampaikan ke publik palsu. Sekarang ketika dipersoalkan secara hukum dan akhirnya di ujungnya sudah ada ancaman hukum pidana, mulai panik kan begitu loh. Nah, Saya menurut pikir saya tidak lah. Itu panik ini itu yang kan hanya menurut saya panik saja. tinggal lagi kuatkan mental karena memang tidak mudah Mas menghadapi situasi kayak sekarang ini, tidak mudah buat Roy Suryo Iya, dan yang memang kawan-kawan. sulit menghadapi seorang Joko Widodo yang Jadi terbiasa kalau misalnya dulu masuk Tompel. masuk Saya yakin dan tahanan, kami siap sel, menghadapi Joko Widodo situasi baik di kondisinya luar nggak pengadilan enak, ataupun itu pasti di pengadilan. bayangannya. Justru Jadi saudara Joko kalau Widodo misalnya harus kuatkan memang dia mental itu itu yang paling kuat, penting tahan dulu. gitu. semoga Tahan aja nggak dulu, sakit diam jiwa dulu. ya. Semoga juga Gitu Jokowi loh. juga tidak dahulu Mudah-mudahan dipanggil tetap yang puasa jiwanya gitu bisa sampai ke sehat. pengadilan. Mudah-mudahan tetap rasional gitu cara berpikirnya Roy Suryo dan kawan-kawan, dan Baik. terutama mental secara fisik juga dikuatkan lah. Karena Saya di pikir penjara ini itu nggak juga enak. akan Baik, berlaku bagi abang-abang kubu kita Jokowi. tunggu. Mudah-mudahan Jokowi juga sehat lah, bisa sampai ke pengadilan. Saya khawatir aja kesehatannya semakin bermasalah. Tompel, diam dulu. Abang-abang kita Mentalnya ada tunggu masalah ini di nanti. depan mata Oh, adalah siap mental. baik adalah keputusan kejaksaan apakah Iya. berkas ini lengkap. Tadi di awal juga saya tanya Bang Ahmad sudah siap atau belum. Iya, Kalau kalau memang lengkap kan ditahan sudah tuh, P21 secara Ya, tegas saja jawab. lengkap, karena Iya, memang belum kalau ada lengkap nanti pemeriksaan. ditahan langsung masuk Bagaimana kita penjara, memframing ini sudah lengkap? Uang Oke. produk-produknya belum dilengkapi. Semisal kalau memang Nggak dibalikan bisa, kalau semisal itu berarti membangun narasi yang Nggak. bisa. Itu Saya yang belum tidak selesai. boleh. Sebagai media Tahan dulu. harusnya di tengah, tidak boleh bersemisal-semisal. Ditampol sama hostnya. Emosi juga kan? Emosi saya. Saya yang cuma ngeliat begini aja emosi. Apalagi hostnya. Yang di samping Tompel. Bacot. Disikat sama hostnya. Nah, kalau mau fair, oke. Kalau objeknya sama, ya sudah. Berikan akses kepada Roy Suryo, Rismon, dan yang lainnya untuk menguji objeknya sama. Hasilnya seperti apa, itu di-challenge. Dan saya mau tegaskan, objek yang sama pun belum tentu kesimpulan yang sama. Ya. Kenapa? Karena kaitannya apakah ada kejujuran dalam metode? Adakah tahapan-tahapan dilanggar? Adakah ya proses prosedur yang tidak sesuai? Inilah kocaknya Tompel. Dia minta Pak Jokowi menyerahkan ijazahnya untuk diteliti Roy Suryo setelah tuduhan bahwa mereka meneliti itu cuman fotokopi. Ya udah, kalau gitu Pak Jokowi kasih dong kita ijazahnya biar kita teliti lah. Gimana sih? Dari awal kalian keluar-keluar 1.000.000% ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang kenapa minta izin Pak Jokowi untuk ngasih ijazahnya ke kalian? Udah kebolak-balik cara mikirnya. Hah? Jangan-jangan kalau hari ini Tompel di sebelah sini, besok pindah sini. Gara-gara kebolak-balik begitu. Aneh orang ini.
Pantesan hostnya tadi emosi ya kan. Komentar kalian deh, silakan tulis di kolom komentar ya.